Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kali ini kita bertemu lagi dengan saya Dara Karinaya Amanda. Kita akan belajar statistika dengan subtema ukuran pemusatan dan letak data tunggal yang dirancang oleh Dara Karinaya Amanda, Pendidikan Matematika Universitas PGRI, yaitu saya sendiri. Untuk tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menghitung berbagai ukuran pemusatan maupun letak data. Nah, untuk manfaat pembelajarannya sendiri yaitu memudahkan dalam membuat analisis data. Nah, ukuran pemusatan merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Yang termasuk ukuran pemusatan yaitu ada 3, yaitu rata-rata hitung atau mean, terus yang kedua median, yang ketiga modus. Rata-rata hitung atau mean. Rumus umumnya yaitu rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Untuk data yang tidak mengulang, yaitu rumusnya X bar sama dengan X1 plus X2 ditambah sampai ditambah Xn per N sama dengan sigma X per N. Nah, N itu jumlah semua data. Nah, X1 itu berarti data pertama ditambah data kedua sampai data ke N. Dan ini biasanya yang di buku itu kan sigma XI kan. XI itu banyaknya data. Seperti ini juga boleh. Nah, untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu itu rumusnya X bar sama dengan F1X1 ditambah F2X2 ditambah sampai dan seterusnya ditambah Fn/Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah sampai ditambah Fn sama dengan sigma Fx per sigma F. Di mana X bar ini itu min, nah F1 itu berarti frekuensi pertama, X1 itu data pertama. Jadi frekuensi dari data pertama dikalikan dengan data pertama. Dan seterusnya ya. Di sini juga dalam buku LKS juga dituliskan sigma Fx sigma Fi kalikan Xi, di mana ini itu sama dengan 1 sampai dengan N, ya kan? Nah, terus ke contoh yang min. Hitunglah rata-rata dari data 6, 6, 4, 6, 2, 5, 5, 6, 7, 6, 8. Jawab. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah data adalah 11. N-nya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke? Dengan menggunakan rumus, kita dapat menghitung rata-ratanya. Yaitu, ini yang sesuai yang di buku LKS sama saja. X bar sama dengan 1 per N sigma Xi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Maka sama dengan 1, N-nya itu 11, berarti 1 dibagi 11, dikalikan dari data pertama sampai data ke terakhir yaitu 8. Kita jumlahkan semuanya, dan hasilnya sama dengan 1 per 11 dikalikan 61. Maka hasilnya 5,55. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 5,55. Nah, untuk yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Median untuk jumlah data N ganjil. ME sama dengan X dikali N ditambah 1 dibagi 2.
X-nya itu data, N itu jumlah seluruh data. Nah, median untuk jumlah data N genap. ME sama dengan setengah dikalikan X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. X-nya itu data dan N-nya itu jumlah seluruh data, oke? Nah, ini bisa dilihat N jumlah data, X nilai data. Nah, untuk contoh yang median. 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, 165. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Karena jumlah data genap, maka perhitungan median menggunakan rumus median untuk data genap. Yang ini, ME sama dengan setengah dikali X, 10, 10 itu N-nya, jumlah keseluruhannya, dan dibagi 2 ditambah X, 10 per 2 ditambah 1, sama dengan setengah dikalikan data ke-5 ditambah data ke-6. Untuk melanjutkan penghitungan, kita harus terlebih mengetahui nilai X5 dan X6. Maka diurutkan menjadi 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, sampai 180. Kita hitung data kelima. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 170. Dan data ke-6 adalah 171. Maka masukkan ke rumus, ME sama dengan setengah dikalikan 170 ditambah 171 sama dengan setengah dikali 341 sama dengan 170,5. Lagi, contoh median. 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka diketahui jumlah kelereng adalah sebagai berikut. 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah jawab. Karena jumlah data ganjil, maka menghitungnya dengan rumus yang ganjil tadi. Kita masukkan ME sama dengan X dikalikan N-nya sama dengan 5, jumlah total datanya, ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X kali 6 dibagi 2 sama dengan X3, berarti data ketiga untuk mediannya. Lalu kita urutkan, maka menjadi 2, 3, 5, 6, 7. Data ketiga berarti adalah yang kelima. Nah, untuk modus atau mode adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer menjadi mode dalam kelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut bimodal, dan lebih dari dua modus disebut multimodal. Jika dalam sekelompok data tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, maka sekelompok data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Kalau median kan ME, kalau modus MO. Nah, contoh untuk modus. 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Jawab.
Untuk mengetahui modus, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Jadi, 160, 165, 167, 169, 170, 170, 172, 173, 175, 180. Nah, modus itu sendiri kan nilai yang sering muncul. Jadi, yang sering muncul yaitu ini ada 170 karena ada 2. Untuk yang lainnya kan semuanya ada 1 dan ini ada 2, maka disebut modus. Nah, yang keempat yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil dinotasikan dengan notasi Q. Kuartil terdiri dari 3, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Untuk menentukan kuartil pada data tunggal, kita harus mempertimbangkan banyaknya data atau N terlebih dahulu. Penghitungan kuartil tergantung dari kondisi banyaknya data tersebut. Sebagai ilustrasi, misalkan terdapat seperangkat data yaitu X1, X2 sampai dengan Xn, letak-letak kuartil pada data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. X1 sampai Xn, dan di tengahnya ada kuartil 1 sampai kuartil 3. Nah, selanjutnya kuartil yaitu penentuan kuartil menurut kondisi banyaknya data adalah sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, kuartil untuk banyaknya data atau N ganjil dan N plus 1 habis dibagi 4. Jadi, semisal kuartil data ganjil, semisal 9. Nah, maka 9 ditambah 1 sama dengan 10. Habis dibagi 4 atau tidak, seperti itu. Nah, tapi ini yang bisa dibagi 4. Maka rumusnya yaitu I1 sama dengan X dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, N itu jumlahnya banyaknya data, total datanya. Dan X itu yaitu nilai data. Maka yang Q2 sama dengan X dikali 2 dikali N plus 1 dibagi 4. Yang untuk yang Q3 sama dengan X dikali 3 kali N plus 1 dibagi 4. Nah, untuk yang kedua, kuartil untuk banyaknya data, atau N ganjil, dan N plus 1 tidak habis dibagi 4, maka rumusnya X Q1 sama dengan X dikali N min 1 dibagi 4 ditambah X dikali N plus 3 dibagi 4 dibagi 2. Dan untuk yang Q2 sama dengan X dikali 2 dikali N plus 1 dibagi 4. Dan untuk yang Q3 sama dengan X dikali 3N plus 1 dibagi 4 ditambah X dikali 3N plus 5 dibagi 4 dibagi 2. Untuk yang ketiga yaitu kuartil untuk banyaknya data atau N genap dan habis dibagi 4. Rumusnya yaitu Q1 sama dengan X dikali N min 1 dibagi 4 ditambah X dikali N plus 3 dibagi 4 dibagi 2. Q2 sama dengan X dikalikan 2 dikalikan N plus 1 dibagi 4. Untuk yang Q3 sama dengan X dikali 3N plus 1 ditambah 3N ditambah 1 dibagi 4 ditambah X dikalikan 3N ditambah 5 dibagi 4 lalu dibagikan 2. Nah, untuk yang kondisi yang keempat yaitu kuartil untuk banyaknya data, N genap, dan tidak habis dibagi 4. Q1 sama dengan X dikali N ditambah 2 dibagi 4. Dan untuk yang kuartil kedua sama dengan X dikali N dibagi 2 ditambah X dikali N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Q3 sama dengan X dikali 3N ditambah 2 dibagi 4. Nah, untuk contoh yang kuartil, 10 orang mahasiswa sebuah perguruan tinggi jadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan keseluruhan ke 10 mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. 172, 167, 180, 171, 169, 170, 175, 173, 170, dan 172. Tentukan nilai kuartil dari data tinggi badan mahasiswa tersebut. Karena banyaknya data genap dan tidak habis dibagi 4, maka penentuan kuartil bisa menggunakan rumus yang keempat.
maka hasilnya yaitu I1 sama dengan, ini tadi rumusnya, I1 sama dengan X dibagi N plus 2 dibagi 4. X kan nilai datanya. Nah, N-nya kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 ditambah 2, yaitu 12 dibagi 4. Sama dengan 3. Berarti nilai itu 3, 1, 2, 3, yaitu 167. Untuk yang kedua, rumusnya yaitu X dikali N dibagi 2 ditambah X dikali N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, N-nya kan tadi 10 dibagi 2, 5. Yaitu total ke-5 ditambah ini tadi 10 dibagi 2, 5, berarti 6. Data ke-5 ditambah data ke-6 lalu dibagi 2, hasilnya yaitu 170,5. Dan yang ketiga, kuartil ketiga yaitu sama dengan ini X dikalikan 3N plus 2 dibagi 4. 3 dikalikan 10 30 ditambah 2 32 dibagi 4. Maka hasilnya 173. Nah, kita ini sudah mulai ke tadi yang kuartil, desil, persentil itu ikutnya di letak data. Nah, yang kelima desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 sama banyak. Desil data tunggal rumusnya letak DI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Nah, keterangan DI adalah desil ke I. N-nya itu banyaknya data. Langsung ke contoh. Tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, 6. Jawab, N-nya itu ada 16. Seluruh data ini ada 16. Data terurut, ini sudah diurutkan dari terkecil ke yang lebih besar. Maka letak D8 sama dengan kita masukkan ke rumus, I-nya itu 8 dan N-nya itu ada 16 ditambah 1. Dibagi 10 hasilnya 13,6. Maka D8 sama dengan data ke-13 ditambah 0,6. Dan dikalikan data ke-14 dikurangi data ke-13 hasilnya 1. 9 kurangi 8 kan 1. Maka hasilnya 8,6. Nah, untuk yang terakhir yaitu persentil. Persentil adalah membagi data menjadi 100 sama banyak. Rumusnya persentil data tunggal yaitu letak PI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 100. PI adalah persentil ke I dan N adalah banyaknya data. Contoh, tentukan persentil ke-65 dari data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, 5. Nah, jawab N-nya itu total datanya itu ada 15 dan data terurutnya itu diurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Nah, itu ada 4, 3 kali, 5, 4 kali, 6, 1 kali, 7, 2 kali, 8, 4 kali, dan 9. Nah, maka letak P65 dimasukkan rumus 65 dikali 15 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 10,4. Maka persentil 65 sama dengan data ke-10 ditambah 0,4 dikalikan data ke-11 dikurangi data ke-10. 7 ditambah 0,4 dikalikan 8 kurangi 7 yaitu 1, maka hasilnya 7,4. Nah, materi kita sudah selesai dan kesimpulan pada hari ini apa ayo? Nah, untuk kesimpulannya nanti kalian komen di grup WA ya. Dan materi selanjutnya yaitu pemusatan dan letak data yang berkelompok. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ella. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan maupun salah kata, ataupun menjelaskannya kurang jelas dan segala macam, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.